salam bahagia, salam guru penggerak. Saya Hana Novita SPD, CGP Angkatan 1 Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pada kali ini saya akan memberikan refleksi terbimbing saya mengenai pengambilan keputusan pemimpin pembelajaran. Pada pernyataan, education is the art of making man ethical, yaitu pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Artinya, di dalam dunia pendidikan, guru adalah seorang pendidik, pembimbing, pelatih, dan menciptakan kondisi dan suasana belajar yang menyenangkan, menarik, dan memberikan rasa aman, memberikan ruang pada murid untuk berpikir aktif, kreatif, dan inovatif dalam mengeksplorasi kemampuannya. Bagaimana atau sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Dilema etika adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan secara moral, benar tetapi bertentangan. Bujukan moral adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. 4 paradigma pengambilan keputusan. Yang pertama, individu lawan masyarakat. Ada pertentangan antara individu yang berdiri sendiri melawan sebuah kelompok yang lebih besar, di mana individu ini juga menjadi bagiannya. Kedua, kebenaran lawan kesetiaan. Kejujuran dan kesetiaan seringkali menjadi nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi dilema etika. Ketiga, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Ada pilihan antara mengikuti aturan tertulis atau tidak mengikuti aturan sepenuhnya. Dan yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. Paradigma ini paling sering terjadi dan mudah diamati. Kadang perlu untuk memilih antara yang kelihatan terbaik untuk saat ini dan yang terbaik untuk masa yang akan datang. 3 prinsip pengambilan keputusan. Pertama, berpikir berbasis hasil akhir. Kedua, berpikir berbasis peraturan. Dan ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. 9 langkah pengambilan keputusan. Pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi ini. Kedua, menentukan siapa saja yang terlibat. Ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Keempat, pengujian benar atau salah atau uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, dan uji panutan atau idola. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. Dan 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Menurut saya, iya, ada, yaitu tentang 3 prinsip pengambilan keputusan. Salah satunya adalah prinsip berbasis peraturan atau rule-based thinking. Awalnya saya menganggap bahwa pengambilan keputusan yang berbasis peraturan bisa diubah dengan melihat situasi dan kondisi yang terjadi serta dapat mengubah aturan yang berlaku berdasarkan rasa empati atau peduli. Namun, prinsip ini berpusat pada tugas atau kewajiban yang kita lakukan,
bukan berpusat pada konsekuensi atau hasil akhir. Seseorang harus bertindak sesuai peraturan yang berlaku dan berharap orang lain mengikuti sesuai dirinya. Pada prinsip ini selalu berpatokan pada yang sudah menjadi tugas atau kewajiban. Refleksi kedua, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam situasi dilema? Kalau pernah, apa bedanya dengan yang Anda pelajari pada modul ini? Saya pernah mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pada saat itu, sekolah akan mengikuti event atau acara 17 Agustus. Namun kepala sekolah saya tidak dengan segera memutuskan apa yang akan ditampilkan. Sedangkan wali murid dan komite sekolah selalu menanyakan hal tersebut kepada saya. Dan saya mempunyai banyak ide. Sedangkan saya guru baru di sekolah tersebut. Saya merasa sungkan dengan kepala sekolah dan guru lain. Akhirnya, saya mengambil keputusan menyampaikan ide kepada wali murid dan komite agar mereka yang menyampaikan kepada kepala sekolah, bukan dari ide saya. Saya tidak menggunakan uji benar dan salah. Saya mengambil keputusan yang menurut saya terbaik dan menjaga perasaan beberapa pihak sekolah. Refleksi ketiga, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran? Modul ini sangat penting untuk dipelajari karena memiliki banyak manfaat sebagai individu maupun pemimpin pembelajaran, yaitu ketika kita menjadi pertama, mampu melakukan pengambilan keputusan berdasarkan prinsip pemimpin pembelajaran. Kedua, mampu menyadari dan menggunakan prinsip moral dalam melakukan pengambilan keputusan. Ketiga, mampu menerapkan strategi untuk menghindari adanya isu kode etik kepemimpinan sekolah dan konflik kepentingan. Dan yang keempat, mampu mengantarkan kita menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang lebih baik, berkualitas, dan mandiri. Refleksi keempat, bagaimana dampak mempelajari materi ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Dampak bagi saya mempelajari modul ini adalah saya mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dan keputusan yang saya ambil lebih dapat dipertanggungjawabkan dan tidak merugikan orang lain. Karena setelah mempelajari modul ini, dalam pengambilan keputusan saya sesuaikan dengan apa yang telah saya pelajari, yaitu lebih terarah dalam mengambil suatu keputusan dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan, sehingga saya lebih bijak dan keputusan yang saya ambil adalah keputusan yang terbaik dan bertanggung jawab. Dan refleksi saya yang terakhir, apa yang Anda bisa lakukan untuk membuat dampak atau perbedaan di lingkungan Anda setelah Anda mempelajari modul ini? Yang pertama, saya akan menerapkan 3 prinsip pengambilan keputusan sebagai individu maupun pemimpin pembelajaran. Kedua, saya akan mengambil keputusan tidak bertentangan dengan isu kode etik kepemimpinan sekolah dan konflik kepentingan. 3, saya menggunakan prinsip moral dalam setiap melakukan pengambilan keputusan. 4,
saya akan berbagi informasi dengan rekan sejawat tentang cara pengambilan keputusan. 5. Saya akan mengajarkan kepada murid cara mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip pengambilan keputusan. Dan keenam, praktik pengambilan keputusan sebagai individu ataupun pemimpin pembelajaran melalui studi kasus. Demikianlah pemaparan refleksi terbimbing saya pada modul 3.1 pengambilan keputusan pemimpin pembelajaran. Terima kasih. Salam bahagia, merdeka belajar.